Akhirnya saya cobain, saya punya federal, ya maaf aja, jadi federalnya saya potong. Nah, di tempat biasa kita nangkring kan dulu sering di Warban itu kan. Oh, warung bandrek. Nah, pulang dari Warban waktu itu jalan masih jelek. Oh iya, Jalan batu-batu. masih jelek. Ya. Saya pulang dari situ turun, jatuh. Sampai kapan itu dilakukan touring itu, Pak? 2018, Terakhir kemana itu? Bromo juga. Desain saya ini ada 5 desain, semua tapi saya main tubing 2. Oh, ciri khasnya? Ya. Ciri khasnya Karena Wafe. saya beristri 2 nggak berani Om. Jadi mending tubingnya Ya dua. tubingnya aja yang di 2. Berarti nggak apa-apa, Wak. Satu aja, tapi satu disembunyiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Kok berjumpa ya, Wak ya? Ya pokoknya kita ngumpul lagi lah sore. Jadi setiap Sabtu sore kita selalu berusaha untuk bertemu dengan teman-teman kita yang sangat potensial, sangat positif, dan kita ngobrol bersama teman-teman, dan semoga apa yang kita obrolin selalu menjadi inspirasi buat kita semua. Dan sore ini berbeda, ini tempat baru di sini tapi lama bagi kita. Gerang Ngopi, tempat ngopi cukup enak, tempat-tempat komunitas sepeda juga di sini, dan ya rame lah katanya. Kalau siapapun yang bisa datang ke sini, insya Allah dapat teman baru lah. Jalan Paledang nomor 72, Gerang Ngopi. Waduh, saya seneng banget ini, Pak. Ya kan? Dan sebelum saya sapa narasumber kita sore ini, Om, sini Om. Ini yang punya Gerang Ngopi CEO-nya ini. Walaupun bukan barista ya. Walaupun ya bukan barista, ya kan? Berapa lama sih Gerang Ngopi itu? Mau jalan 2 tahun. Wih, terus spesialnya apa aja ini? Biasanya kita ada kopi murni, basically Japanese, latte, dan es kopi susu kekinian. Nah, yang khas di sini itu, yang saya suka bukan khas, yang saya suka tapi banyak juga peanut yang pakai lemon gitu. Lemonade Japanese. Apa namanya itu? Lemonade Japanese. Lemonade Japanese. Nah, saya mau satu. Wafe mau apa? Nyobain deh. Nyobain ya? Jadi 2. Boleh. Oh, iya. Bukan barista. Jadi buka dari jam berapa ini? Kang Agus? Dari jam 10 sampai jam 10. 10, jadi 10 to 10. 10 10 to 10. Jadi jam 10 sampai jam 10 Paledang nomor 72. Cobain deh ke sini, itu benar-benar saya rekomen lah tempatnya juga. Dan sore ini kita akan ngobrol tentang prestasi warga Bandung. Saya bilang warga karena bukan anak-anak lagi, anak Bandung, gitu kan? Sepeda. Ini sepedanya nanti kita akan jelaskan, dan narasumber saya, tamu saya yang sudah ada di Gerang Ngopi, nama aslinya sih Ferry Sumantri, tapi dikenal di kalangan sepeda Bandung Wafe. Wa itu jadi Wa itu paman ya? Pade. Pade. Jadi di Jawanya atas Pade. kakaknya orang tua kita. Ya betul. Wafe. Fe itu jadi panggilan dari kata ferry-nya itu Wafe. Jadi orang Bandung yang suka sepeda jangan sampai nggak kenal lah. Dan ternyata beberapa tahun terakhir punya karya sepeda yang luar biasa. Nah, nanti kita akan bahas banyak di sini, Pak ya. Insya Allah, Dan insya Allah, ya. teman-teman juga yang mau nanya, silakan. Nanti kita biasa itu, Pak, kita selalu memberikan giveaway ke mereka. Nanti kita pilih, kita akan umumkan di Instagram story kita. Yang beruntung adalah giveaway dari Sayap Kiri. Terima kasih. Kalau Gerang Ngopi mau nambahin giveaway, terima kasih. Minimal voucher ngopi. Dan terima kasih buat Nos Coffee yang selalu support. Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri, the best, terima kasih. Ekevo itu sekarang, Wak, jadi bisa dibilang salah satu official jersey lari kita. Oke. Nah, dan produknya bagus lah. Bandung juga lokal. Semua kita pakai itu lokal karena kita ngangkat lokal Bandung yang untuk bisa lebih dikenal lagi. Nanti mudah-mudahan teman sepeda juga bisa pakai bisa pakai jersey Ekevo itulah. Oke, sekali lagi silakan yang mau menyampaikan pertanyaan. Nanti pertanyaan terbaik akan kita pilih, akan mendapatkan giveaway dan akan kita umumkan di Instagram story Sayap Kiri. Oke, Pak. Makasih, Pak, udah datang. Sehat, Pak ya? Ya. Sehat, alhamdulillah, alhamdulillah. Dari dulu saya kenal lama, seger terus ini. Amin, amin. Wak, sejak kapan, gini aja dulu lah, saya pengen nanya, Wafe itu identik dengan sepeda di Bandung.
Sejak kapan mulai bersepeda dulu? Saya mulai bersepeda itu tahun 2009 Om. 2009? 2009. 11 tahun? 11 ya? 11 tahun? 11 tahun ya. Iya. Masih pendek. Apanya? Oh, 11 tahun ya baru lah Om. Baru lah. 11 tahun tuh bersepeda? Iya. Itu udah mulai rutin? Ya rutin. Rutin? Saya mulai rutin bersepeda 2009, mulai rutin. Nah, sepeda itu kan banyak macamnya ya, Wak, ya. Ya. Orang bersepeda itu ada yang sepeda balap, Ya. ada yang sepeda cuma di kota, Ya. ada yang memang di gunung, nyari turunan, Ya. ada yang nyari tanjakan, ada yang long trip, Ya. jauh. Lebih kemana, Wafei? Jadi gini, 2009 saya mulai main di MTB. MTB dulu? MTB dulu. Wow. MTB sekitar 1 tahun, ramai mulai road bike. Sempet road bike? Sempet road bike. Jadi Hah? 2 sepeda itu pertama. MTB road bike. Ya. MTB road bike nggak jelas kan? Nggak jelas. Kalau Beda mazhab loh itu? Iya, beda mazhab. Begitu kayak MTB jatuh. Hancur badan setengah. Serius, Pak? Iya, serius. Itu downhill? Enggak. Uphill? Biasa aja kita biasa Cross country? di tempat biasa kita nangkring kan dulu sering di Warban itu kan. Oh, warung bandrek? Nah, pulang dari Warban waktu itu jalan masih jelek. Oh iya, Jalan batu-batu. masih jelek, Ya. Saya pulang dari situ turun, jatuh. Ini setengah habis. Itu tahun 2009 juga? 2011. 2 tahun berarti ya? Ya, udah 2 tahun. Nah, akhirnya saya tinggalin MTB mungkin karena Resikonya? berarti ini Om, yaitu di situ ada faktor U juga. Refleksnya udah nggak refleks udah nggak bagus. Disesuaikan lah ya? Ya, jadi saya tinggal MTB, saya tinggalin Road bike. Waktu itu terus mulai booming sepeda touring. Nah, Nah, di situ saya nikmatin. Saya coba pakai sepeda touring, dapat di situ feel saya. feel-nya dapat? Feel-nya dapat. Sepeda touring berarti pertama kita ngomongnya touring dulu dong? Iya, Iya touring, kan? ya. Touring itu konotasinya jauh Jarak loh, jauh, Wak. ya. Iya kan? Jarak jauh, ya. Kemana aja? Waktu pertama sih deket sih Om, cuman Bandung Jogja tapi via Dieng. Itu? Iya, itu via Bandung Jogja via Dieng. Tapi waktu MTB saya juga udah sering. Wak, ntar lu, Wak. lumayan. Sorry, Wak. Saya potong, Wak. Orang kenal Bandung Jogja via Dieng itu tour loh. Iya. Itinerary tour, Iya. ya kan? Tour ke sini via Dieng. Iya. Itu berarti dilakuin pakai sepeda. Pakai sepeda ya. Ya. Yang dicari Itu apa, Wak? 2012. 2012. 2012 kebetulan ada acara Jambore Nasional Federal pertama di Jogja. Nah, ya. Jadi teman-teman, Wafei ini salah satu pegiat sepeda federal, Wak ya. Iya. Ya. Ya. Sepeda federal yang muncul lagi. Ya, yang muncul lagi. Sepeda federal itu diproduksi tahun 90-an pada saat Ya, itu. betul. Bisa diklaim sebagai sepeda asli Indonesia. Booming pada saat itu. Terus ya. sempat hilang. Hilang, muncul lagi animo bersepeda dan federal muncul. Muncul, ya. Ya. Dengan Wak, harga yang luar biasa. cerita, Wak, kenapa kok saat itu yang dipilih sepeda touring adalah federal? Karena menurut saya kita jarak jauh memang butuh sepeda yang berat. Jarak jauh butuh sepeda yang berat, Yang berat. bukan yang ringan. Bukan. Alasannya? Sepeda yang berat. Jadi kalau misalnya diselip sama bis sama truk-truk gede kita nggak goyang. Oh, Nah, salah satunya yang paling itu kan sepeda besi berarti. sepeda besi. Ya, sepeda besi yang ada itu kan tinggal federal. Jadi memang tahun 80-an itu sebagian besar produksi sepeda itu dari besi, Wak. Iya, dari besi. Belum seperti sekarang ya? Iya, Alloy, karbon, ya. titanium, itu belum ya? Belum. Oh, jadi memang besi. Ya, memang besi banyak. Oke, lanjut ke touring dari Jogja. Nah, 2012 saya touring dari Bandung Jogja ketagihan. Ketagihan saya. Ternyata enak. Edik ya, Iya, ternyata enak. langsung touring Ya. terus pikirannya. 2013 nyobain ke Bromo. Bandung Bromo. Bandung Bromo. Tapi nggak ke Bromo dulu, Om. Terus kemana dulu itu, Pak? Ngapain gitu ya? Enggak. Jadi Bandung Bromo sampai Bromo kok kayaknya masih kurang. Terusin sampai ke Meru Betiri. Itu Ke? penangkaran penyu di Jawa Timur.
Kediri. Jawa Timur, jadi Jember ke sana lagi. Oh. Perbatasan Banyuwangi, dia di Udah paling dekat bawah. Banyuwangi. Iya, udah dekat-dekat Banyuwangi. Dia antara Jember, Banyuwangi itu dia di bawah. Itu waktu itu bis belum ada, Wak? Ada. Ada kan? Ada. Kenapa milih sepeda? Surabaya Banyuwangi ada kereta loh, Wak. Iya kan? Iya. Itu goes. Itu tuh goes. Itu yang asik juga di Marubitiri, itu ke Marubitiri saya di bawah istirahat. Ke arah ke Marubitiri itu 11 kilo. Saya istirahat jam 2 siang. Panas karena kan. Panas kan? Gampang lah 11 kilo paling 2 jam nyampe. Iya. Saya nyampe di TKP 11 malam, Om. Kok bisa selama itu, Wak? Itu lewat hutan ternyata. 11 kilo kalau kita lihat di map sekarang tuh keritingnya minta ampun. Jadi bisa dibilang gini ya, Wafe itu memang spesialisnya hobi di sepedanya itu touring. Iya, saya dapat feel-nya di situ. Feel-nya dapat Feel-nya itu. dapatnya di sepeda. Dan pengalaman, bisa dibilang pengalaman touring, persiapan touring, bagaimana memanajemen untuk aktivitas Iya, lumayan. touring itu udah Lumayan. punya ya. Iya, Nanti dan- kita ngobrol khusus Iya, itu, Wak. iya. Oke, Wak. Sampai di situ, sampai kapan itu dilakukan touring itu, Wak? 2018 Terakhir kemana itu? Bromo juga. Bromo lagi? Iya. Berapa hari, Pak? Waktu itu kita startnya sih deket ya dari Blitar. Blitar. Saya Blitar, Bromo, saya finish di Surabaya itu 6 hari. Total pulang pergi? Iya. Plus nginep di Bromo? Oh iya, udah plus nginep di Bromo. Ya. Berapa orang itu biasa sekali jalan, Pak? Antara 5 sampai 8 orang lah. 5 sampai 8 orang. 5 sampai 8 orang. Sebelum itu, Pak, ini tips aja lah buat teman-teman yang sekarang kan lagi booming lagi nih bersepeda, ya kan? Sepeda lagi tinggi-tingginya, dan sepeda-sepeda touring juga mulai muncul lagi, Pak, Ya. ya kan? Tipsnya apa sih kalau mereka pengen atau dapetin passionnya, feel-nya di touring itu, apa yang perlu diperhatiin tuh? Yang jelas mental dulu, Om. Mental, Mental. Itu mental paling ini. paling utama. Kuncinya di mental memang. Mental, Ya. terus fisik. Fisik oke, fisik juga pasti ya, itu udah pasti fisik. Sama Harga sepeda. pemahaman rute. Pemahaman rute. Pemahaman rute. Itu berarti harus rute dipelajarin yang, dulu. Yang mau dilewatin. Itu kunci utama. Oh, jadi Wafe kalau mau touring itu harus tahu dulu. Ya, minimal 1 bulan sebelumnya kita udah briefing dulu sama teman-teman yang mau berangkat kan. Ah, Kita bakalan ke sana, kita mau lewat kemana aja itu harus udah kita mapping dulu semuanya. dan ngatur kompaknya di jalan tuh gimana? Ya, nah itu makanya mental itu di situ itunya Om. Kunci persiapan mental itu biasanya untuk itu. Selama ini pengalaman dapat teman pasangan touring yang gimana ngebangun mental itu, Pak? Kalau saya tinggal gini aja, misalnya kita berlima, berarti kita bisa satu tim. Ya, Ya memang kalau misalnya mau touring gitu ya udah saklek aja sekalian. oh, Kamu mau ikut harus gini-gini, nggak bisa mundur. ikut aturan Ya ikut aturan. Jadi biasanya saya pilih memang. orangnya. Ya, Karena udah tahu ya? Karena udah tahu, karena kita udah paham gitu kan. Ah. Nah, yang mau ikut si A, si B, si C. Oke, misalnya lebih dari 5 orang kita bagi 2 tim. Lebih dari 5 orang pasti bagi 2 tim. Ya, harus bagi 2 tim. Alasannya kenapa? Supaya lebih enak ininya. Pemahaman satu sama lainnya lebih enak. Oh, jadi buat kelompok kecil ya? Ya, 10 terus nanti lebih ribet ininya. Satu ada apa-apa bisa terganggu Ya, mungkin gitu. yang Mendingan lain. kita bagi 2. Lebih dari 10 ya kita bagi 3 gitu aja. Sampai di mana kita tidur, kita nginep, Iya, makan itu gimana harus itu sudah dikomunikasikan dari awal. jaga kesehatannya itu. Ya, betul. Biasanya kalau mau terakhir lah ke Bromo, itu butuh maintenance fisik berapa lama itu, Pak? Biasanya sebulan sih, Om. Sebulan? Sebulan ya. 1 bulan ya? 1 bulan kita persiapan sambil latihan gitu. Nah, Latihan. persiapan, ya gitu. Latihannya goes juga ya? Latihan goes, kira-kira nanti rute yang mau kita lewati. Seperti apa? Ya ininya apanya, kontur jalannya kemana, seperti di mana. Kalau bisa di Bandung ya kita coba latihan. Misalnya di Bandung kita latihan ke arah selatan. Nanti kan kira-kira hampir mirip dengan rute yang bakal kita lewati. Setelah selesai nih, Pak ya, beres. Yang dirasa apa sih kalau feel-nya memang di touring itu, apa yang dirasa itu? Ada kepuasan tersendiri. Langsung mikir rute berikutnya apa gitu, Pak? Jadi gini, saya Destinasi berikutnya kemana? Saya pertama
pertama touring tahun 2012 itu udah minta izin sama istri saya dulu yang di rumah. Saya pokoknya setiap tahun saya mau jalan pakai sepeda. Nah itu yang susah Pak. Itu loh yang susah itu. Ya, kan? itu jadi harus bilang dari awal dulu. Dapat visanya itu kan. Ya, jadi setiap tahun saya harus minta waktu 2 minggu untuk jalan. Dan itu diizinkan. Nah, alhamdulillah Disupport Pak. disupport. Ya. Itu yang susah kan. Dapat supportnya Ya, itu kan. alhamdulillah sih, alhamdulillah. Nah, ada komunitasnya nggak Pak untuk yang touring dulu lah? Kalau Wafei Ada sih. di mana apa itu? Saya 7S kan. 7S ya? 7S ya. Jadi- Jadi ini 7S ini juga memang aneh sih. Kebentuknya kapan nggak tahu. Bubarnya kapan nggak tahu. 7S itu salah satu komunitas sepeda, pecinta sepeda, pecinta touring. Pecinta touring. Pecinta touring menggunakan sepeda di Bandung yang saya tahu Ya. militan, ya kan? Ngomongnya udah jarak, Ya. ya kan? Ya. Kalau nggak jarak elevasi, gembolannya penuh. Nah, itu singkatannya apa itu Pak? 7S itu Pak? 7S itu tadinya sih cuman untuk lokal aja itu. Itu singkatannya kan Sepedahan, Sasarengan, Saban Satu, Supados, Salira, Sehat. Oh jadi S semua ya? Ya, semua. Jadi 7S itu ya itu. Sebetulnya tadi cuman buat ini aja sih. Masih ada, masih eksis sekarang Pak? Nggak tahu, Om. Itu Pak namanya hal yang umum terjadi di kota besar, Iya. komunitas kayak Ya, begitu kan? tapi ada. Tapi komunikasi masih ada kan? Iya, jadi ya memang kita nggak ngediriin. Memang Muncul. nggak ngebentuk, nggak ada komunitas. Kita ntar tiap tahun ada ulang tahun untuk 7S Nggak perlu. nggak ada. Wah. Nggak ada. Jadi 7S itu ada pas ada acara. Ah, Bikin misalnya saya mau bikin acara back camping. Back camping. Berarti ini acaranya 7S. Habis back camping selesai bubar berarti. Selesai. Nanti ada lagi. Nggak ada lagi 7S. soalnya saya berapa kali ikut acara back campingnya 7S ya kan? Iya. Nanti memang asik banget kalau sekali camping, wah Iya. sepeda semua Iya, kan. Nah betul, itu betul. mungkin itu ya apa namanya yang saya bilang itu suatu keasikan kita berteman melalui sepeda. Ya, ya itu memang. Ya. Nah sekarang itu selesai sampai touring, tahu-tahu tiba-tiba nggak tahu kenapa adalah sepeda seperti begini Pak. Iya. Ya kan? Saya bilang seperti begini lah. Ini kan Kenapa gitu ya? unik, Iya, gitu kan? unik. Ini sepeda karyanya Ferry Sumantri, Wafei. Brandnya dulu saya sebutin, MVP ya. Ya, MV Corp. MV Corp. MV Corp Bandung. MV MV Corp. Ya, Corp Bandung. Corp Bandung. Ya, jadi itu bebas, singkatan bebas. Orang kalau orang teman saya kebetulan saya dari Jawa. Hah? Teman saya di Jawa bilangnya Mas Ferry. Mas Ferry. Ya. Ah, Jadi di sini bisa Mang Ferry. Mang Ferry. Iya. Sebenarnya, Nggak ada. jadi itu. Ya, Tapi ini MV itu mini velo. mini velo. Mini velo. Mini velo itu bisa bilang nggak? Dia bisa dibilang nggak itu jenis sepeda atau Iya, iya, atau jenis merek sepeda. sebenarnya? Ya, mini Jenis velo sepeda. itu jenis sepeda. Jenis sepeda. Jenis sepeda, ya. Ini bentuknya. Ya, bentuknya gini. Apa yang bedain sama Jadi sepeda biasa? mini velo itu frame seperti MTB, tapi ban kecil. Frame seperti MTB. seperti Ya, MTB. seperti MTB Ya, pada ya, umumnya. ya. Hah? Tapi ban kecil, Banyak kecil. bannya kecil. Dan dia lebih kecil memang ya. Ya, Ukurannya bisa dibilang lebih kecil nggak Pak? Sebetulnya enggak. Ukuran ininya ya enggak. Ukuran ini geometri ininya sama dengan MTB atau dengan apa merek Federal itu sama. Nah, oke. Cuman ya itu kelebihannya mini velo setelah saya ini dia lebih banyak variasi bentuk. Oke, itu simpen Model, dulu Pak. ya. Pasti banyak yang mau saya bongkar di situ. Jadi teman-teman ini namanya mini velo. Itu jenisnya ya, Pak ya? Jenis mini velo ya. Brandnya Wafei, MV, Corp, Corp Bandung, gitu ya. kan. Jadi terserah lah mau disingkat Mas Ferry, Iya, Mang Mang Ferry, Ferry, ya. mini velo boleh. Tapi mulai kapan bikin sepeda mini velo ini, Pak? Nah, ini kembali lagi ke Mang Agus nah, nih. sip. Mang punya mini velo nggak? Baru mau. Baru mau. Jadi ini juga pesepeda juga. ini salah satu ini peserta ke Bromo saya. Oh iya. Ya, Yang salah- repotin bukan? Yang ngerepotin, ya. Termasuk yang ngerepotin. Jadi ada tiang listrik dikira warung. Wah, itu halusinasi. Iya, halusinasi. Oh, iya, ikut yang tahun berapa, Iya, Pak? tahun Nah, 2017. Gimana pengalamannya itu, 2017. Kang?
Ya itu. Om. Mau nangis sih sebenarnya. Asik-asik sedih lah. Dia juga pelari, Pak. Ya. Trail. Iya. Ya kan? Jadi sebelum kita, nah, Nah, dia Kang Agus duluan. sudah duluan. Iya. Udah tercatat namanya di Tahura gitu. Ya kan? Sekarang pensiun dini sebelum waktunya. Oke, terus gimana, Pak? Kapan pertama kali kepikir dulu lah? Nah, jadi setelah 2017 termasuk sama Agus ini jarak saya jadi Bromo itu kalau nggak salah ada 4 pintu masuk. 4 pintu masuk. Nah, terakhir 2017 itu saya masuk yang paling nikmat menurut saya itu lewat Lumajang. Paling nikmat ya? Paling nikmat karena lebih jauh dia 135 kilo. Tanjakannya? Tanjakannya yaitu yang bikin halusinasi tadi. Tiang listrik sangka warung. Iya, tiang dikira warung. Jauh banget jauhnya. Nah, tahun 2018 tadinya saya rencana mau ke timur. Oh, Pengennya di start dari Lombok, kita finish di Surabaya. dari Lombok Tapi ke Surabaya. kembali lagi, ada yang belum ke Bromo minta diantar lagi sama saya. Oh, jadi akhirnya itu. Jadi saya pending dulu ke Lombok, saya ambil rute Bromo. Oh iya, saya dulu Untuk- sempat dengar ya, Wafi Ya, mau punya rencana ya, rute ke timur. Lombok, rute Bromo untuk kelima kalinya. Jadi udah 5 kali? Udah 5 kali. Makanya saya kan bosen Om. Pakai sepeda 26 terus kan. 26 itu ban, Ban, ya. Jadi sepeda besar. Gitu, sepeda ban besar. Terus Akhirnya? saya cobain, saya punya federal, ya maaf aja, jadi federalnya saya potong. Wah, ngadepnya ke sini, Wak. Ya. Malu. Pas yang tadi tuh, Wak, keren banget bahasanya. Jadi maaf aja federalnya. Saya potong. Saya potong. Ya, yang dipotong itu bagian mananya, Wak? Jadi dirubah Om, karena ke federal ini pendek. Pendek. Ya, sepeda pada umumnya Ya, ini pendek. Ya. Karena itu saya ngejar ban kecil, ini harus panjang. Ah. Ya pokoknya sosokan tahu mini velo aja gitu dulu. Saya tahu mini velo lehernya harus panjang, terus bagian chain saya harus turun gitu. Ah. Ya udah bongkar aja gitu jadiin. Jadi Satu sepeda itu. satu sepeda. Berhasil, Wak. Federal jadi itu berhasil atau enggaknya tes dulu kan Om? Ah. Tes ke Bromo. Langsung tesnya ke Bromo. Tesnya Bromo. Ya tes ke Bromo start dari Blitar. Ah. Nah, finish Surabaya udah. Ini yang ikut 8 orang. 8-8-nya saya ya rada sombong nggak apa-apa ya Om. Oh, ya harus sombong, Iya, Wak. Zaman sekarang iya, pandemi kan? kalau kita nggak sombong repot. Ditanjak. Saya pakai 8 speed. Ditanjakan saya duluan, sisanya masih ada 4. Oh. Jadi anak-anak pada bilang jangan siwa menipu lontong. Jadi itu salah satu menarik, istilahnya marketingnya salah satunya di Iya, situ, Wak, ya. iya kan harus gitu, harus dicoba gitu Ini loh, kan. sepeda saya, buatan Iya, saya, buatan saya. dan ternyata hanya pakai speed, ditanjakan, sisanya masih banyak. sisa masih banyak. Itu Dan berarti nggak perlu mahal. 8 speed itu nggak mahal komponennya. komponennya. Ya. Jadi itu pertama kali. Pertama kali. Setelah pulang dari Bromo, Nah, yang hasil ikut- dari dimutilasi federal, Ya, yang ikut saya pengen bikin. langsung pengen bikin. Nah, rombak. Tapi saya waktu itu masih rombak, Om. Masih ngerombak aja, jadi Ada sepeda utuh, ya, potong. sepeda apa potong, gitu aja. Sepeda paling mahal punya orang yang dipotong apa, Wak? Potong. Apa, Wak? Diamondback. saya udah mohon sama dia, saya beli aja gitu. Diamondback itu, Wak? Ya, saya Itu beli. sepeda klasik vintage. Iya itu ya? kan? Iya. Saya beli aja saya gitu. Itu kan Diamondback tuh, aduh, tumpingnya aja di sini gepeng gitu kan, aduh cakep banget. Iya. Enggak Pak, katanya enggak apa-apa sih. Tetap dilakuin, Pak. Tetap, ya udah dengan berat hati gitu ya. Potong ininya saya ambil, simpen, sayang kan kromoli kan. Iya, kromoli bahannya. Nah, Kromoli. waktu itu yang masih dalam proses mutilasi ya. Ya masih Nah, mutilasi. Banyak itu, Pak. Saya Yang minta atau yang mutilasi sekitar 30 frame ya. punya orang Sampai 30 frame lah. 30 frame. Saya masih ngerjain yang mutilasian Potongan gitu. Potong-potong ya gitu. Dan dulu benar nggak sih kata orang mini velo carilah frame sepeda balap zaman dulu, sepeda balap jadul katanya lebih pas. Kalau saya nggak ada spesifikasi untuk Jenis apa sepeda apa? jenis sepeda untuk dirubah ke mini velo karena sama aja
Diacak-acak semua itu. Jadi teman-teman yang mau sepedanya dipotong, hubungi kami. Nggak bisa sekarang Om. Oh, nggak Mohon bisa. maaf saya. Saya nggak berani potong-potong lagi sekarang. Jadi total 30 yang dipotong? Ya, sekitar 30-an. Nah, oke. 30-an ya. Itu orang Bandung semua, Pak? Ada yang bukan orang Bandung juga. Yang nyesel angkat tangan sekarang yang komen. Diamondback loh itu, Pak. Iya, Diamondback. Nah, oke, dari situ apa feedback dari yang pakai mini velo gimana? Yang 30 itu dulu, Pak. Yang 30 itunya Suka bagus. mereka, suka, bagus. suka. Nah, dari yang 30 itu justru saya jadi apa ya? Jadi rada punya ini keinginan karena ngerombak Om. Ngerombak ya. Kita cuman motong gitu. Modelnya itu aja. Wah, saya potong, Pak. Itu kan yang dipotong juga punya dia. Iya, termasuk gitu. Iya kan? Termasuk korbannya dia. Iya kan, ini potong Iya. juga kan sepedanya. Kalau saya kan enggak, ya udah ya. Ada. Oke, Pak. Jadi review orang suka dengan sepeda ini. Suka karena bentuk baru atau Ya. memang Ternyata enak. Yang dipakai. jelas enak dipakai. Enak dipakai. Sambil ngopi ya Om ya. Ya silakan dong, itu pasti harus. Nih saya juga nih, tadi bikin sama Kang Agus. Nah sekarang gini, Pak, kan nggak gampang ya. Jangankan bikin baru lah, motong sepedanya nggak gampang. Iya, betul. Ilmunya dari mana, Pak? Gampang lah Om. Gimana? Gampang kok. Google itu memang bagus lah ya. Jadi Ya itu referensinya semua dari ya, dari Google. Google. Itu ya salah satunya kenapa saya jadi penasaran, saya pengen bikin nge-build sepeda tapi dari nol. Itu salah satunya itu. Awalnya memang melakukan hal yang Ya. simple. Udah ya. ada, potong. Udah ada potong. Terus saya lihat kan, begitu saya searching mini velo tuh apa sih sebetulnya sepeda jenis gimana gitu. Ternyata kok modelnya lucu-lucu. Kalau cuman motong aja modelnya kan gitu-gitu aja. Iya. Nah itu. Oh jadi mulai di situ pengembangan idenya. Mulai, ya. Ah. Mulai ada muter-muter ini saya. Jadi sebenarnya entar Pak, mini velo itu sebenarnya sepeda untuk diperuntukkan untuk apa? Macem-macem. Macam-macam. Macem-macem. Jadi mau City road bike bisa, road bike bisa. road bike bisa. Ya. City bike oke. Ah. Kalau mau rada apruk-aprukan gitu, itu tinggal gedein bannya, pakai ban. Oke. Jadi Ke gunung-gunung iya, gitu ya. aman kok. Nah, Touring jauh, touring jauh udah teruji kebukti ya. Udah kebukti. jadi gitu. Nah, Iya. setelah itu mulai kapan kepikiran bikin dari nol? Saya 2018 Oktober mulai main potong-potong itu ya. Mulai main potong-potong. Setelah pulang dari Bromo, karena banyak yang pesen itu, terus nah itu saya mulai searching, lihat model banyak. Saya mutusin, saya coba cari deh tempat yang bisa bantu saya bikin dari nol. Ya alhamdulillah ada teman. Ada, nemu. Ada teman yang punya yang mau tempat. disiksa gitu. Ya gitu. Dan yang mau nerima saya. Karena dia pabrik gede. Saya cuma bikin punten bikin satu boleh numpang gitu. Sempet, maaf ini Kang, sempet dirasa aneh nggak sampai punya pabrik? Iya dia kayaknya kasihan aja sama saya karena udah tua gitu. Ya apa yang dimau senior boleh lah Iyalah, gitu ya. sok aja satuan itu nggak apa-apa lah. Tadinya mah saya nggak nerima satuan. Nah, pertama kali bikin dari nol itu maksudnya itu besinya udah Ya. sendiri ya. Iya, jadi semua Nol. semua dari nol. Diukur semuanya. Ya, betul. Itu. Betul, ya. Nah, itu mulai dipasarkan. Ya. Itu sesuai permintaan orang atau Huawei nyiapin dulu sepeda-sepeda Saya itu? sampai sekarang saya by order. By order semua? By order ya. Udah inget gak, Wak? Udah berapa? Saya nggak ngitung ya. Bisa satu. Tapi mungkin Ini satu. Pernah dua dia? karena Om Rudi aja udah hampir ke 100 itu. Saya kalau hitungan kasar hampir 400-an. 400-an? Ya. Soalnya saya punya bracket ini stok terakhir kemarin 2 bulan yang lalu stok 200, sekarang tinggal 15. 2 bulan berarti hampir berapa? Sekarang tinggal 15, Pak? Iya. Itu udah di booking orang? Bikin saya. Enggak, maksudnya 15, kan sisa 15 Iya, nih. sisa 15. Itu udah ada yang punya? Udah. Udah? Udah. Nanti Makanya saya kalau ada PO baru, saya rada liur juga ini. nah, tapi ada pesanan itu, Pak? Ada. Hati-hati. Nanti, oh gitu. Ya, Jadi ada. udah ada sekitar 400-an. Iya, sekitar. Yang membedakan karya Huawei
dari yang mutilasi Ya. mulai sampai dibangun nol dulu. Nol dulu, Tapi ya. belum ada desain-desain lain apa? Jadi gini, begitu saya mulai bikin dari nol, saya mulai desain beda. Apa bedanya, Pak? Jadi saya mulai desain yang saya lihat Mini Velo produk Barcelona, Spanyol, produk Brasil, produk Argentina, saya lihat-lihat. Pak, sebenarnya sepeda ini tuh lebih banyak dipakai di negara mana sih, Pak? Banyak di mana sih ya? Di Jepang banyak, di Jepang Amerika Latin banyak. Tapi referensi saya lebih suka ke yang di Amerika Latin tuh. Oh. Mereka lebih apa ya namanya? Lebih sederhana ya. Itu handmade semua di Amerika Latin. Ya, Ada jawab. saya bikin karena saya suka modelnya itu yang model Castro Bike itu. Castro Fight. Castro Bike. Castro Iya, Bike. dia Barcelona. Apa itu yang Jadi sederhana Om, modelnya dia sederhana gitu. Tapi dia juga nggak pakai touring, dia memang city bike ininya. City bike sama model apa? Ya komuter lah, komuter. gitu. Tapi begitu saya bikin, saya coba dari Bandung Puncak langsung? langsung. Oke. Pak, begitu Wafe bikin dari nol ya? Ya. Kan besi semua, Ya, proses lasnya, Ya. ngukur ya geometrinya. betul ya. Berapa lama adaptasi sampai ke tingkat presisinya, Pak? Kan handmade itu. Jadi gini, karena kebetulan itu pabrik sepeda. Yang Jadi saya nggak terlalu repot untuk mikirin geometri. yang nolong itu. Yang nolong itu. Karena Dia menganggap Wafe senior tadi. Ya, Saya nggak ngomong tua ya, itu. Pak. Jangan Senior. diulang-ulang Om. Oh itu. Nah, karena dia pabrik sepeda, dia udah tahu, dia ngukur bahwa ini harus simetris atau gimana, dia udah Oh, punya. dia udah tahu. Dia udah punya ininya. Cuman memang begitu saya masuk dengan model-model sepeda yang Seperti ini. macam-macam, Hah? rada kebingungan. Oke. Wah, ini sepeda apa kan? Ini bahannya apa Wafe pakai? Besi biasa. Masih besi semua? Besi Sampai biasa. sekarang? Sampai sekarang. Terus ngelasnya Nah, ini ke pengelasan ini CO. apa? CO namanya. CO? CO ya, pengelasan CO. CO, maksudnya teknik pengelasannya? Iya, teknik pengelasan CO itu. Bedanya jadi sama apa? las biasa gitu apa, Pak? Beda. Jadi kalau ini nggak keluar bara kan Om. Oh, ini Las nggak keluar karbit bara. kan ada keluar bara. Ah. Nah, ini mirip-mirip kayak las listrik gitu. Terus kalau kita lihat las-lasannya juga udah kayak benar-benar sepeda yang Sebetulnya mahal-mahal. ada lagi yang bagus Om, las argon. Argon? Iya. Oh, Nah, ada itu- di Bandung tapi? Saya ngerjain juga sekarang. Oh, pakai argon juga? Iya, pakai Oh, jadi argon. argon ini pakai, Saya pakai CO argon. pakai? Iya. Jadi ada Ah. dua pilihan untuk pengelasan. Nah, desain apa yang di custom orang biasanya? Kan modelnya sama semua, Pak. Jadi, nah ini banyak kok pabrikan. Kebetulan Mini Velo itu kan banyak pabrikan. Cuma Iya. harganya dia tinggi. Dia tinggi. Berarti ini nggak tinggi lah ya? Enggak. Ah, nanti Enggak. kita Ini. nanti Ini cukup familiar aja. masa pandemi cocok lah ya. Ya, Nanti cocok. sebutin, Wak. Habis itu, Pak? Nah, jadi banyak yang niru-niru model pabrikan itu. Oh. Nah, dari proses banyak yang itu ya saya karena by order gitu. Mereka pengen model apa ya saya harus turutin. Nah, di samping itu saya coba-coba, nyoba-nyoba ngedesain sendiri gitulah. Kan ada silang di sini. Iya, ya. nah kalau silang model Itu ada Tyrell fungsinya nggak sih itu? Enggak sih. Itu Hanya lebih ke style aja gitu. Style aja. Iya, style Tapi aja. fungsi utamanya sebenarnya Iya, nggak ada. Nah, itu yang bikin unik Mini Velo sebetulnya menurut saya. Karena dia bisa Coba Om Rudi lihat road bike modelnya gitu aja ya. Ah. MTB gitu aja. Tapi Mini Velo dia bisa Iya. bisa segala macam model. modelnya aneh-aneh. Mau dikemanain itu pipa, tinggal apa yang ada Imajinasi kita. Imajinasi kita di mana mau kemana gitu, ininya bisa. Jadi kita bisa bermain desain dari sini. Iya, betul. Dan itu semua custom ya. custom. semua. Yang order ke Wafe boleh nentuin desainnya sendiri. Boleh. Dan saya lebih suka kalau ada yang customer yang gitu. Wah, saya punya model tapi ini modelnya gini, jangan diketawain ini gini. Justru itu yang bikin saya jadi bikin tertantang gitu ya. Kalau ini anehnya di mana, Pak? Ini ini tubingnya 2 di atas. Oh, iya, ini Ya. 2 besi ya. Jadi ini termasuk desain saya ini. Ada 5 desain. Semua tapi saya main tubing 2.
Oh, ciri khasnya? Ya. Ciri khasnya Karena saya Huawei. beristri 2 nggak berani Om. Jadi mending tubingnya Ya, 2. tubingnya aja yang di 2. Berarti nggak apa-apa, Wak. Satu aja, tapi satunya sembunyiin. Oh gitu. Jadi ciri khasnya produknya MVP, tubingnya 2. Iya, MV Corp itu. MV Corp, Iya, kalau ini. tubingnya 2. Tubing 2. Di atas Oke. tubing 2. Nah, kalau belakangnya itu sama semua, Wak? Enggak, beda. Beda? Beda. Ada yang tubingnya 2 sampai di sini, terus di sini saya kasih bulat gitu. Oh, jadi macam-macam lah ya? Macam-macam ya. Kalau mau lihat-lihat itu di Instagramnya di mana? Ada IG saya Ferry Sumantri 18 atau Ferry Sumantri 8. Iya. Pakai I ya Ferry-nya ya. Ferry pakai I ya. Su atau Soe? FERI Soe. Soe Mantri 18. Iya. Atau MV Corp Bandung. MV Corp Corp Bandung. Bandung, Itu ya. bisa dilihat semua. Bisa Karya-karyanya ini. Iya. Oke. Terus kalau orang mau pesan nih, Pak, apa dulu yang diobrolin? Kuncinya model sama tinggi badan. Saya cukup untuk menentukan geometri itu saya pakainya itu. Oh. Dia misalnya pengen model Tyrell atau model apa gitu. Nah itu saya tinggi badan saya untuk mengukur jarak ini. Oh gitu. Ya. Bukan ini ya, Pak ya? Bukan. Bukan. Ini insim jadi bisa diatur sama ini. Kan? Seat post ya. Bisa diatur. Oh, dari jadi seat tinggi badan akan menentukan di sini. Iya. 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 Jadi tinggi Jarak badan top tube-nya. Top tube. berat badan nggak perlu ya, Pak ya? Jangan lah. Jadi tinggi badan Iya. sama model dia kasih nih. Ya, model kasih. Hah? Terus oke, saya tentuin ininya apa? Kasih oke, desainnya. Modelnya kasih ininya terus. Nah, nanti proses pembuatan saya komunikasi sama Selalu itu? Ya. Progresnya sampai di mana? Ya, ininya gitu, gimana? ya. Oh, uji cobanya ada nggak itu, Pak? Kalau uji coba Begitu udah jadi nih sepeda, Ya. sebelum dikasih ke pemesan. kalau selama ini karena kalau yang model-model gini Om ya, yang model-model ini insya Allah aman dia. Aman dia. Aman. Ya? Untuk pengelasan, untuk ini aman. Nah, yang order kebanyakan dari mana, Pak? Bandung. Bandung Bandung. sedikit. Bandung sedikit. Iya. Kenapa ya, Pak? Nggak Jadi tahu. yang kebanyaknya Jakarta. Jakarta, Surabaya, Jawa hampir sama semua tuh. Oh, udah. Bandung sedikit. Bandung. Saya dari Bandung. Tegasin lagi, Bang. Bandung sedikit. Kalimantan udah semua. Nah, Banjarmasin banyak malah. Udah sampai 25 frame. Kalimantan itu. Ya. Ra- Ba- Sumatera udah. Medan sampai ke bawah. Udah semua itu. Udah. Berarti bisa dibilang produk Huawei udah menyebar di sebagian besar Indonesia. Iya, betul. Betul. Berapa lama sekali dia pesan sampai di proses pembuatan tuh, Pak? Nah itu Om, saya tuh suka rada ini kalau ditanya berapa lama ya. Hah? Jadi kebetulan ya, saya pengen bikin sepeda, tapi enak gitu dilihat, nyaman juga dipakai. Itu yang Enak dilihat, kadang-kadang nyaman dipakai. Ya kadang-kadang butuh waktu saya untuk nyari inspirasi ini supaya biar kelihatan beda walaupun pabrikan ya. Ah, ah. Walaupun pabrikan, modelnya dia misalnya model Tyrell, model pabrikan gitu kan. Tapi saya pengen ini kelihatan beda gitu loh. Nah kadang-kadang waktu itu memang Itu. agak, ya. Tapi kalau udah ketemu itu, oh, wah, udah ketemu semua, terus mulai masuk di produksi. Ya, Berapa lama itu, Pak? sekitar 2 bulan sekarang. 2 bulan? Ya, Itu untuk saat frame, ini. frame aja? Frame Udah aja. pengecatan semua? Udah selesai pengecatan. Udah sekitar 2 pengecatan bulan. semua? Ya. Oh, materialnya, Pak, lokal atau Lokal. gampang dicari? Gampang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak susah. Di Bandung sendiri banyak? Bandung banyak. Mereka kebanyakan pesan frame aja atau udah full bike? Awal-awal frame, tapi kesininya full bike. Itu rada bikin pusing saya juga. Tapi cuannya gede, Pak. Kalau full bike. Enggak Dari juga. sisi bisnis. Enggak terlalu juga. Saya itulah apa sih ya? Kalau begitu kan, kalau sekalian dengan full bike itu si customer kan Betul, yang bisa menentukan. Saya pengen pakai bannya Ya, ini, ya, betul. remnya ini, Ya. ini pakai ini, stangnya saya Ya, pakai ini. ya. Dia tergantung budget dia. Ya, tergantung budget, betul. Nah, itu itu- kuncinya tergantung budget. Itu mereka beli sendiri atau Wape yang rekomendasiin? Jadi ada itu bisa saya rekomendasi, ada yang mereka belanja sendiri kirim ke saya Ah, atau full dari saya semua. kalau sekarang pesanan orang lebih sebagian besar frame atau Jadi saya ada berapa ini yang
apa sih produk unggulan gitu ya. Saya paling seneng bangun mini velo vintage. Mini Velo vintage Ya, kayak gimana jadi itu? dia apa kelihatannya tuh jadi modelnya model vintage Om, 7 speed tapi vintage gitu. Ada yang pakai shifter di sini. Oh, masih lama. Iya. Itu bisa dikerjain, Pak? Bisa. Masih ada orang jual Ada. shifter vintage. Ada. Oh, Ada. banyak itu. Kesini lebih banyak yang gitu. Lebih banyak yang itu. Tapi kalau dari sisi model vintage juga nggak? Vintage juga. Jadi vintage. Jadi ininya tubing bikin ini kan oversize ya. Nanti Ya, itunya, kecil ya. Kita bikin yang standar. Ya, kan sepeda sekarang itu kan sebagian besar itu memang Ya. besar bagian Ya. headset ini. Tubingnya, bagian headsetnya. Headsetnya itu besar. Kalau sepeda-sepeda jadul itu mereka lebih ya, kecil. kecil. Dan itu ada yang pesan itu, Pak. Sekarang banyak. Cari dratnya itu nggak susah. Untuk komponen vintage sekarang malah justru lebih apa ya, harga itu lebih familiar Om selama pandemi. Itu lebih nggak terlalu sulit kok sekarang. Nggak terlalu sulit. Nggak terlalu sulit. Kalau ngomong harga, Pak ya, Iya. frame set pesen di MV Corp, Ya. frame-nya dulu. Frame set kisaran satu. Tergantung desain nggak? Enggak. Serius, Pak? Iya. Mau tubingnya tiga? Saya cuman ada satu desain yang harganya beda. Paling cuman itu aja. Jadi perbedaannya gini Om. Ini saya pakai U-Brick. U-Brick, ya. Ya, frame set berarti 1.850.000. 1.850.000 udah sama pengecetan, Udah sama cat. udah terima beres. Jadi tinggal terima beres rakit. Oke. Kecuali kalau dia pakai disc brake. Beda Pakai lagi. Disc brake saya harganya beda, 1.950. Jadi ada dua sistem rem yang dipasang ini biasa. Ya, Kalau kalau ada rem- yang di sini disc brake. Ya, rem U-Brake, V-Brake sama harga. U-brake sama V-brake sama. Sama harganya 1.850. Disc brake Kalau disc brake Beda. 1.950. nambah 100. Iya, tambah 100. Karena ada Iya, buat ada dudukan ini, ada Oh, dudukan ada untuk dudukan di kalipernya sini. ya. Ya. semua desain dijual harga segitu, Pak. Semua desain dijual harga segitu, kecuali satu desain ada Apa itu? yang Alex Moulton, model Alex Moulton. Alex Moulton kayak gimana Ya. tuh, Pak? Ada yang jadi ada sepeda Alex Moulton tapi dia bisa di knockdown. Dilipat. Enggak, knockdown, dilepas, apa dibelah. Iya, kayak dibelah. Jadi dia dibelah. Oh, dia, yang- dia dibagi dua. Saya pikir tuh belum jadi. Bener. Nah, itu kayak yang di poster. Itu tuh bisa dibagi dua nih. Dibagi dua, Ya, kapanpun jadi- bisa. Iya, jadi kalau sepeda lipat itu kan ditilap, Tapi dilipat. tetap menjadi satu Jadi bagian. satu bagian. Kalau ini dibelah, jadi yang bagian depan mau taruh di bagasi sebelah sini, bagian belakang. Walaupun taruh- dalam kondisi sudah terpasang grup set. iya, Ban, bisa iya, dilepas? Bisa. Nanti jadi di bagian kawat itu nanti kita pakai sambungan juga yang bisa dilepas. Oh gitu. Ya. Jadi di bagian-bagian rem seperti ini. Ya, nah ini di sini nah, di ada bagian- sambungan. Ada sambungan. Oh itu sistem namanya desainnya Alex Moulton. Ya, di sana. Itu berapa, Pak? Itu 5 juta. Frame setnya. Frame set. Ya. Frame-nya aja. Ya, frame set. Jadi itu booming nggak sekarang? Banyak yang minat itu. Banyak yang minat tapi saya nggak publikasi Om. Tingkat kesulitan di mana, Pak? Banyak pernak-perniknya. Itu untuk knockdown-nya kita masih itu kan bikin dari alloy, Oh, beda bahan. ya? beda bahan. Oh. Dia jadi di bagian untuk bautnya itu kita pakai aluminium. Tapi udah ada yang pesan itu. Alhamdulillah, antrian saya 30. Antrian tuh, Pak. Iya, antrian 30. Momoki sama Pak Lano ntar lagi ke 3132, Pak, gitu. Yang pakai saya. Ya, Pak, sorry yang tadi lagi. 1.850, 1.850 Ya. frame set udah cat ya. Udah cat. Udah cat Udah semuanya. cat warna bebas. Warna bebas. Warna bebas. Murah lah. Warna Murah. bebas. Itu zaman sekarang. Tahu-tahu nanti ada belakang harga sebelum pandemi. Itu harga saat Sekarang, ini. harga sekarang. Ya, harga Oh. sekarang. Jadi itu masih harga sekarang 1.850. Iya, 1.850. Karena grup set tergantung budget kita Ya, kan. betul. Tapi frame setnya harus segitu. Ya. Kalau Alex Moulton 5 juta. Ya, Kalau frame set yang biasa pengerjaannya sekitar 2 bulan. ya. Kalau Alex Moulton 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Ya, karena lebih rumit dia. Lebih rumit itu. Lebih rumit. Yang Alex Moulton Ya. itu.
Material nggak ada yang berubah? Material ada sedikit perbedaan. Ada tambahan, Ada, paling seperti alloy ada tadi. sedikit perbedaan. Jadi harus lebih kuat. Jadi yang dimaksud frame set itu, teman-teman, jadi ini termasuk fork frame juga sama ya? fork aja. Fork Ya, juga Jadi ya? ini frame Hah? sama fork. Sama fork. Ini Ya. bikin sendiri kan, Pak? Bikin sendiri? Nggak beli jadi kan? Enggak. Semuanya proses sendiri? Iya, semua. Alhamdulillah, udah bisa saya bikin fork. Biasa ya. Kalau seat post, Pak? Masing-masing? Seat post masing-masing. Tapi kalau kadang saya bikin sendiri, ini stang saya bikin sendiri nih. Ini Ini stang? bikinan saya nih. Ya ini saya sering lihat stang kayak gini, namanya stang apa ini, Pak? Apa sih ya? Saya juga nggak tahu ini om stang apa. Ya pokoknya stang kayak gini ya? Stang aneh nih. Ini bikin sendiri? Mungkin Oki tahu malah. Ini apa Om? Stang apa? Ini tuh ya kayak itu apa namanya? Brahma? Gacem pakai itu. Pakai ini? Ah. Oh, yang baru itu ya? Oh ada. Halo? Jangan semua dimana. Enggak, cuman halo aja. Oh gitu. Ya. Jadi ini ada rencana naik harga nggak Pak? Jadi saya cita-cita saya pertama bikin sepeda, nge-build sepeda itu cita-cita saya pertama. Saya pengen bikin sepeda semurah mungkin tapi Ya. bisa dipakai jarak jauh. Artinya orang nggak susah dapat sepeda. Ya. Sekarang Orang- tanya, kalau Wafeng lihat sekarang sepeda harga kayak sekarang lah, Nah itu saya kasihan. gimana? Coba. Kasihan kan? Misalnya kayak Sally harga 1.700.000 jadi 3 juta. Nah, mending Wak, ada yang sampai 5 juta. Nah kan kasihan. Orang yang mau bersepeda kan kasihan. Nggak rasional ya Pak? Ya nggak rasional. Ya itu yang tadi saya bilang. Saya pernah bikin sepeda harga 3.500.000. Udah jadi itu. Saya tes dari Bandung ke Puncak, ke Nggak Bogor masalah. saya. Nggak masalah. Nggak masalah. Di Bogor saya dibayar 7 juta itu om sepeda. Wah, nanti gitu lagi aja. Itu Bandung, Bogor, Ya. Bandung Puncak 3 juta dibayar, 3,5 juta. Jadi saya kebetulan ada acara reuni SMA. Hah? Saya sengaja saya pakai tes itu sepeda. Nah, itu kan baru Bandung ke Puncak. Puncak ya. Harga Jadi kalau- sepedanya 3 juta, Ya. dibayar 7 juta. Berarti, Wak, nanti kalau yang Banjarmasin, Wak, pesen, coba gue, Goes. diantaranya gue, gitu, ya kan? Oke, Wak, sekarang tadi kan udah dibahas harga ya, Ya, semuanya. Rata-rata atau yang paling pas lah, Wak, grup set sebenarnya untuk sepeda mini velo itu seperti apa sih? Kan sekarang kadang-kadang jujur aja lah, banyak kita juga tertarik dari masalah brand. Ya. Ini, Iya, iya. Gimana? Gimana Nah, sih? itu memang tergantung selera, kembali ke selera sih ya. Om. Saya dulu ya itu cita-cita saya pengennya gitu. Terus kesini-sininya saya sempat tersentak pada Januari 2019. Januari 2019. Januari 2019 Tahun lalu ya. tahun lalu. Ada yang pesen sama saya sepeda itu habisnya 24 juta. Nah, saya tahu itu. Ya kan? Saya cerita itu, ya. Ya, saya jadi gini, saya bilang, Om, maaf saya bukannya nggak mau ngerjain. Frame saya cuman dari besi biasa ini, Hah? besi yang Bang Dendi. Woi. besi yang sebentar kena ini terus karatan, saya bilang, Hah? nggak apa-apa, saya menghargai. Tapi dia harga frame-nya sama. Ya, harga frame-nya sama. Seperti orang lain beli. Iya, seperti orang lain. Dan 27 jutanya Iya. dia habis di mana, Pak? Di ininya berarti di grup setnya. Makanya saya juga sampai kaget. Itu saya anterin sendiri, Om. Takut rusak kan pakai itu. Iya, jadi yang disebut grup set di sepeda itu Iya, komponen part-part ya? komponen. Spare part-nya ya? Spare part yang ada di sepeda. sepeda, dan itu memang tingkatannya banyak, Pak ya. Iya, banyak. Dari murah sampai yang murah banget, sampai yang sultan. Sultan. Jadi tergantung. Iya. Dan mereka semua bisa dipasang di sini. Bisa. Tergantung budget kita Ya, berapa. tergantung gitu. budget, betul. Kalau rata-rata lah, Wak, orang-orang kita beli sepeda ini cukup layak, tapi grup setnya nyaman, enak, dan nggak terlalu mahal. Untuk Habis berapa? Pandemi ini sekitar di 8 sampai 9. Udah bagus banget ya. Udah cukup. Udah cukup. Lengkap itu ya. Lengkap udah. 8 sampai 9 juta. Kelasnya middle lah, di tengah dia. 8-9 juta itu Ya, middle. 8-9 juta. Nah, sekarang yang pemesan saya sekarang, Om, makin sultan semua. Sekarang ini. Iya.
Berapa rata-rata yang sepeda digarap sama Huawei? Ini saya lagi ngerjain satu sepeda, grup setnya dia harga 45 juta. Grup setnya aja ya. Belum sama sadel, belum situ, baru grup set. Bocoran merek apa itu, Pak? SRAM Force. SRAM Force. Force. Ya. SRAM itu kan buat road Ya. bike. Ya. Iya. Ya. Titanium. Tapi dia pakai ban 16. Lebih kecil berarti? Lebih kecil. Nah, itu jadi tantangan juga buat saya gitu. Pakai ban 16. Saya nggak tahu kalau grup setnya itu. Kemarin baru dianterin, ternyata SRAM Force saya coba-coba. Tapi kalau si pembeli hubungin Huawei, wah saya pengen bikin mini velo untuk ban 20. Ya, Bisa? bisa. Harus kasih tahu ya, Bisa. Pak ya? Jadi setiap pemesan saya minta nama, tinggi badan, model, warna, pengereman, ukuran ban. Ukuran ban? Ya. Karena ukuran ban di sepeda itu ada macam-macam, Pak ya? Ya, betul. Ada yang 14, Ya, dia berhubungan dengan pengereman nanti Om. berhubungan dan ini ya, panjang ini kan? posisi rem, ya, posisi rem. Posisi rem juga ya? Betul. Oh, jadi bisa custom, bisa minta, wah saya pengen sepeda yang ukuran 16. Ya. Banyak, itu bisa Ya, saya dikerjakan. pengen ban 16, saya pakai rem U-brake, oke. Kalau untuk di kota-kota aja, ban ini 20 ya, Pak ya? Ini dua-dua. Ini apa sih? Sebetulnya 20 balap lah. 20 1/8 ini. Oh iya, ini ban susah. ya. Ban balap disebutnya. Ya, balap jadi- mini. Ban 21/3/8. Ya, 21/3/8. Jadi teman-teman kalau mau, kan sekarang lagi booming ya Pak ya, sepeda. Ya. Ternyata nggak harus yang mahal Iya. dan bisa ambil produk lokal, Iya. ya kan? Masih ragu 400 unit keluar, ya Ya. kan? Harga terjangkau. 1,850. Ya. Mau punya duit lebih pakai yang Alex Moulton. Nanti bisa lah lihat, ada di Instagram ya Pak. Sebetulnya saya rada-rada ini Om, yang untuk Alex Moulton saya nggak promosiin sih. Dia udah mau minta loh dia Pak. Alex Moulton katanya. Alex Nggak. Komang mau nggak? Rada ini apa itu Apa alasannya kenapa? meniru. Oh, itu alasannya. Ya. Tapi kan bisa dimodif dikit dengan ciri khas Tapi sendiri. tetap meniru. Om. Tetap meniru. Tetap Jadi meniru. nggak mau pikiran Ya, ke sana. saya kurang seneng meniru. Ya, jadi mendingan original. Ya. Original sendiri lah ya. Desain Makanya sendiri. saya nyoba bikin desain gitu. Kalau Instagram sekali lagi Ferry Sumantri 18 itu Instagramnya. Ya. Atau di MV Corp Bandung. Bandung atau BDG? Bandung. BDG. BDG. Ya, MV Corp BDG. MV CORP Corp Ya, BDG. Di situ banyak ya Ya. yang udah yang diproduksi, Ya. tinggal model atau mau searching dulu. Ya. Punya referensi desain. Model ya, boleh. Yang penting komunikasi. Ya, Ya kan, komunikasi harga belakangan gitu, Ya. Pak. Ya. Nah, Ya. DP-nya berapa, Pak? DP setengah. Nah, jadi kalau 1850 DP-nya sekitar 900-an. Ya, 850 aja. Wow. Jadi nggak ribet ngitungnya ya. Gak ribet. Menariknya kalau dulu pengalaman saya, Pak ya, pesan di Huawei, saya bisa lihat cara pembuatannya. Ya, Sekarang masih kayak gitu nggak? boleh. Nah, itu menariknya. Jadi Boleh. kita bisa datang, saya bisa Ya. lihat, oh progresnya Itu gini. jadi gini Om. Sebetulnya kalau ada yang pesen dan dia mau datang ke workshop saya itu buat saya jadi bisa lebih paham apa yang dia mau. Jadi workshop boleh didatengin? Boleh. Orang boleh lihat Boleh banget. secara langsung gitu. Tanya-tanya dia boleh, Pak? Boleh. Dia ambil foto di situ boleh. Nggak masalah Nggak ya? masalah buat saya. Ya. Jadi silakan. Nggak masalah. Ya. Workshopnya di mana sih, Pak? Di Kabupaten Ketapang. Ada itu di Kabupaten Bandung. Kabupaten ya. Kabupaten Bandung di Coba. Ketapang, Kabupaten Bandung. Ketapang itu Kopo ke arah sana ya? Iya. Oh, di sana Kabupaten Bandung. Ya, maksudnya Kabupaten Bandung. Jadi kontak dulu kalau mau, boleh lihat desain yang udah ada. Iya. Yang penting tinggi badan. Terus Sama tinggi badan tuh pengaruh dengan ukuran sepeda nanti. ya, sama ban dan pengereman. Ukuran ban dan pengereman. Ukuran ban dan pengeremannya mau yang seperti ini atau disc brake itu beda, Iya, beda, gitu ya. kan? Tapi rata-rata 2 bulan. Kalau sekarang yang pesan bisa nggak 2 bulan? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah sampai 3 bulan. Produksi Huawei 1 bulan sanggup berapa, Pak? 30 sampai 40 Sehari 1 berarti. sehari satu. Hei, Jadi gini Om, di pabrik itu sebetulnya satu orang yang motong itu dia bisa bikin 10 frame Oh. satu hari. 1 hari. Tapi saya nggak mau maksa.
Jadi dimaksimalkan ke Iya, saya maksimalkan ke ini aja, ke sesuai kebutuhannya. Hasil maksimalnya ya, di situ. Ada berapa orang yang terlibat, Wak, kalau bikin 5 sepeda? orang. 5 orang. 5 orang. Semua proses motong, Ya, proses motong, proses pengelasan, catnya pengecat- lempar keluar. Enggak, Hah? enggak. Catnya sendiri, Wak? Saya ngecat, saya juga udah sekalian sama ngecat. Oh, jadi semua langsung one stop di situ ya? Betul, betul. Pengecetan, Salut, perakitan, semua. Sekarang udah di. Oh gitu. Jadi semuanya sekarang udah di Dulu situ. waktu Om Rudi masih di luar. Iya. Dulu zaman saya masih Ya. di luar. Oh, sekarang enggak? ya, alhamdulillah udah ada. Dan dulu punya saya cakep. Jadi istilah itu catnya pasir karena Ya. tekstur ya. Masih ada waktu nih, Wak. Jadi kalau mau telepon kemana, Wak? Boleh nggak di-share? Atau Itu tanya ada. dulu Instagramnya? Ada kok di Instagram IG ya? ada. Di IG ada, semua nomor ya. saya. Jadi gitu. Ada. Ada garansi nggak, Wak? Sumir hidup. Garansi seumur hidup. Apa yang digaransi? Frame forward. Dalam kondisi alami ya. Ya, dalam kondisi alami bukan insiden Accident gitu, enggak Jangan, lah. ya. Kondisi alami, tahu-tahu Kondisi dipakai. alami, ya misalnya ada ya handmade. Oke. Kelebihannya di situ. Oke. Wah, Kelebihan sebagai handmade. kelebihan handmade di situ ya. Iya, jadi ada ya itu suka duka buat saya. Handmade Bandung. Bener, 100% handmade kan? Iya, 100% Ya, kan? handmade. 100% handmade. Jadi Ya, semuanya. jadi frame forward 100% handmade. Jadi yang datang pesan bisa lihat sepeda langsung. Ya. Sip. Wak, yang ya senior lah Wafe di dunia sepeda udah nggak usah diraguin lah. Pesepeda, pembuat sepeda, leader di sepeda, masuk komunitas besar, booming sepeda sekarang. Ya. Orang mau beli sepeda itu apa yang harus dipertimbangkan dulu, Wak? Senang dulu. Senang dulu. Senang dulu. Memang jadi pakai sepeda dia mau buat olahraga. Itu dulu. Jadi senang. Buat Senang jadi. aktivitas hari-hari Ya, boleh. harus itu dulu. Iya, harus di apa mindsetnya saya mau beli sepeda, saya pengen supaya saya sehat. Saya pengen ke kantor pakai sepeda. Caranya kita supaya bisa bukan edik lah ya, Wak, tapi merubah gaya hidup kita itu bersepeda secara rutin tuh gimana, Wak? Kebiasaan aja. Dibiasain, Iya, itu rada sulit kan merubah kebiasaan. merubah kebiasaan. Merubah kebiasaan. Nah, satu lagi, jangan punya saya pengen bikin sepeda tapi yang harga gini jangan. Lupain dulu Lupain itu. Ya. dulu mindset untuk wah supaya dilihat orang ini. Karena sepeda itu pengalaman saya adalah perjalanan. Ya. Ya, perjalanan menuju ke yang mahal. Ya, tapi saya nggak tetap Om. Ini grup set ini saya pakai. Asera. Ini saya udah pakai 6 tahun ini. Ini, loh. Jadi jangan jadi boleh lah, tapi Ya. terbukti juga kok. Jadi gini, gitu. bukan berarti yang murah terus nggak tahan lama dan nggak enak dipakai belum tentu. karena intinya kan buat kita, Ya, buat sehat betul, kita. ya. Dan jangan lupa, Jangan ini maksain. kalau di luaran mahal, oh udah pasti mahal lah di luar. Ya. Buka MV Corp BDG, Ya. mini velo 1.850.000, grup set, frame set, Frame for- grup setnya ya. terserah kalian, gitu kan? Oke, Wafe, Siap. terima kasih banyak Wak ya, Thank you, sukses. thank Ke you. depan mau ada desain baru? Saya udah punya 5 desain, sementara cukup. Dan insya Allah saya pengennya nih, Hah? pengennya rada idealis dikit. Mulai 2021 yang pesen milihnya model MV semua. Jadi 2021 ya, Ya, kalau bisa pilihlah model yang MV, desain MV. desain Iya, orisinilnya. desain orisinal MV Corp. Terserah mau dipanggil Mas Ferry, Mang Ferry, Ya. atau Mini Velo. Oke, Siap. makasih sekali lagi, Siap, Pak. sama-sama. Makasih teman-teman, jangan lupa nanti yang beruntung dapat giveaway. Lihat di Instagram story-nya Sep Kiri dan oh iya. Ini dari kita. Waktunya karena ini tapping jadi boleh lebih. Nanti diedit aja. Nah, ini Sep Kiri diproduksi oleh sekarang ini menjadi Ekevo itu jersey officialnya Sep Kiri. Ya. Ya, makasih saya berani jamin bagus bahannya karena kita pakai. Nanti kalau saya touring boleh minta tolong dibikin. Sangat gitu. Nanti malah yang saya tunggu kapan ada gerang ngopi di sini, Iya. kapan ada MV Corp di sini. Itu. Makasih Siap, Wak. makasih gitu banyak ya, Om, ya. Nanti yang teman-teman beruntung lihat Instagram kita. Terima kasih buat Nos Coffee yang support kita terus. Apalagi perguruan tinggi Indonesia Mandiri. Terima kasih juga
Ekevo, terima kasih, keren bajunya, desainnya keren, dan Evikop sukses terus. Gerang Ngopi, wah, jadi jangan lupa Paledang 72, Gerang Ngopi. Varian kopinya banyak, harga murah, tempat nangkring enak, pas lah pokoknya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.